ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui channel YouTube ini untuk kembali melanjutkan kajian kita tentang amalan atau ibadah bulan Ramadan. Kalau yang lalu saya sudah sampaikan pada pertemuan yang ke-6 menyangkut tentang cara pelaksanaan sholat Qiyamul Ramadan atau sholat lain, maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tentang tuntunan Idul Fitri. Ada beberapa tuntunan yang dilakukan ketika kita melakukan Idul Fitri. Yang pertama, memperbanyak takbir pada malam hari, yaitu pada malam hari raya Idul Fitri, sejak matahari terbenam hingga esok. Begitu pula ketika sholat Id dimulai. Hari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Terjemahnya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, sebelum berangkat ke tempat sholat, hendaklah memakai pakaian yang terbaik yang dimilikinya. Upayakan memakai wangi-wangian dan makan secukupnya. Pada waktu berangkat sholat, hendaklah selalu membaca takbir, yaitu Allahu Akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Dan pada waktu pulang, hendaklah mengambil jalan lain ketika berangkat. Artinya, kita mengambil dua jalur. Jalur pertama ketika kita berangkat, dan pulang mencari jalur yang lain. Semua kaum muslimin dan muslimat dianjurkan mendatangi tempat sholat untuk mendengarkan khutbah, termasuk para wanita yang sedang haid. Sekalipun mereka tidak ikut sholat, mereka cukup mendengarkan khutbah, tidak mengerjakan sholat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani Anas radhiyallahu anhu amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idaini annal basah ajwada ma najidu wa an natatayyaba bi ajwadi ma najidu wa an nudahi bi asmani ma najidu. Dari Anas
riwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, agar memakai pakaian yang terbaik yang kami miliki, memakai wangi-wangian yang terbaik, dan menyembelih binatang yang paling gemuk. Ini pada hari raya Idul Adha. Begitu pula hadis an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila idaini yarji'u fi ghairi tariq alladhi kharaja fihi, rawahu Ahmad wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ke tempat sholat 2 hari raya, pulangnya selalu mengambil jalan lain dari ketika beliau keluar. Nah, inilah yang mendasari kenapa ketika kita menuju tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kita menggunakan 2 jalur, yaitu jalan menuju ke tempat Idul Adha lain, begitu pula ketika kita pulang. Jadi kita tidak menggunakan satu jalur jalanan, tapi menggunakan 2. Artinya lain jalan yang kita gunakan ketika mendatangi tempat sholat Idul Adha, lain jalan yang kita gunakan ketika kita kembali dari hari raya Idul Adha. Tentu itu kalau ada memungkinkan ada 2 jalan yang nyambung dengan tempat kita di mana sholat. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya kita gunakan satu jalur saja. Hadis yang ketiga yang menerangkan dari an Ali radhiyallahu anhu qala minas sunnati an yakhruja ilal idi masyian wa an ya'kula syai'a qabla an yakhruj. Dari Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan, ia berkata, termasuk sunnah Nabi pergi ke tempat salat Id dengan berjalan kaki dan makan sedikit sebelum keluar. Tentu ini ketika sholat tempat sholat Idul Adha itu atau Idul Fitri itu dekat. Tapi kalau misalnya diperkirakan, katakanlah kita perkirakan bahwa dengan jalan kaki kemungkinan kita tiba di sana sholat sudah selesai atau sudah dimulai, tentu kita lebih baik menggunakan kendaraan. Tapi kalau dekat, disunnahkan lebih bagus ketika kita menuju ke tempat sholat, yaitu berjalan kaki. Begitu pula hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Atiyah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya menyuruh mereka keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu semua gadis remaja, wanita sedang haid, dan wanita pingitan. Adapun wanita-wanita yang sedang haid, supaya tidak memasuki lapangan tempat sholat, tetapi menyaksikan kebaikan hari raya itu dan panggilan kaum muslimin. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana salah seorang kami yang tidak mempunyai baju jilbab? Rasulullah menjawab, hendaklah temannya meminjaminya baju kurunnya. Hadis riwayat Al-Jamaah. Adapun lapas takbir yang kita kumandangkan pada hari raya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Salman qala kabbarullaha akbarullahu akbaru kabira. Wa jaa an Umar wa bani Mas'ud Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Dari Salman disampaikan bahwa ia berkata, bertakbirlah dengan Allahu akbar kabiran. Dan dari Umar ibnu Mas'ud dilaporkan, bacalah Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kalau berdasarkan hadis ini, berarti tidak ada tambahan-tambahan ketika kita bertakbir, termasuk menambahkan ayat di sela-sela takbir kita. Demikian tuntunan ketika kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Semoga kita insya Allah berbahagia melaksanakan sholat Idul Fitri ini, karena kita telah berhasil menyelesaikan perjuangan selama sebulan lamanya. Dan harapan kita insya Allah mudah-mudahan puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang saya sampaikan. Jika ada kebenaran yang saya sampaikan, itu artinya kebenaran datangnya dari Allah. Tapi jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, itu datangnya dari pribadi saya selaku manusia yang dhaif, manusia yang penuh kehilapan, kelemahan dan kekurangan. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.